Novel Pagoda Mas Pancer yang ke-592 berlanjut lagi. Kali ini dengan judul Penggabungan Kekuatan. Selamat mendengarkan cerita ini. Pagoda Emas Pancer 592. Setelah pertarungan peringkat konferensi klan dewa berakhir, 10 orang yang memenangkan kuota untuk memasuki kuil juga tiba di pintu masuk kuil. Pada saat ini, Xiao Nunu, Yao Xiyu, Jun Bubai, Feng Changqiao, dan yang lainnya muncul di atap Lingqiao yang megah. Atap Lingqiao dikelilingi oleh lautan awan yang tak berujung. Apakah itu pintu masuk kuil? Pada saat ini, Yao Xiyu berbicara. Hah, Xiao Nunu sedikit terkejut. Yao Xiyu sedang menatap langit saat ini. Xiao Nunu mengikuti tatapan Yao Xiyu dan mendongak. Aku melihat sebuah gerbang ruang angkasa besar melayang di atas kepala semua orang. Gerbang ruang angkasa itu berbentuk cincin, dan tampak seperti cakram purba, yang sangat spektakuler. Pada saat ini, Si Kong San juga datang di belakang semua orang. Si Kong San berkata, para tetua klan Dewa Purba, silakan muncul. Tepat saat kata-kata Si Kong San jatuh, platform batu Lingqiao di bawah kaki semua orang tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian, 8 pilar batu perlahan menjulang dari tepi panggung batu. Di atas setiap pilar batu duduk seorang tetua dari klan Dewa Purba. Seperti yang kita semua tahu, kunci untuk membuka kuil ada di tangan para Dewa Purba utama. Hanya ketika mereka muncul bersamaan, kuil baru bisa dibuka. Siapa yang menang juara pertama? Yang berbicara adalah tetua dari klan Es. Tetua lain berkata, pasti klan pedang lagi. Kudengar ketiga putra klan pedang ada di sini kali ini. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Jun Bubai dan Jun Kun sedikit berubah. Namun, mata yang lain tertuju pada Xiao Nunu saja. Si Kong San menjawab, yang menang juara pertama kali ini adalah Tian Jiao dari Akademi Dewa Wanfa. Oh, semua tetua menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Akademi Dewa Wanfa menang juara pertama. Ini pertama kalinya, tetua dari klan obat tertawa. Hubungan antara klan obat dan Akademi Ilahi Wanfa masih sangat baik, terutama hubungan antara ketua klan obat dan Jun Daochen yang juga cukup dekat. Ekspresi para tetua lainnya berbeda. Tetua klan roh berkata, bukankah dekan klan pedang berasal dari klan pedang? Dengan demikian, Akademi Ilahi Wanfa setara dengan cabang klan pedang. Pada akhirnya, klan pedang tetap menang. Tetua klan roh salah. Tetua klan obat membantah, dekan Jun Daochen telah lama meninggalkan klan pedang, dan keduanya tidak memiliki hubungan. Lagi pula, bagaimana mungkin markas kalah dari cabang? Jadi, apa yang kau katakan itu salah? Tetua klan roh mendengus dan tidak menjawab. Si Kong San melanjutkan, meskipun Akademi Ilahi Wanfa memenangkan tempat pertama, Tian Jiao Jun Bubai dari klan pedang hanya melakukan 3 gerakan, dan kedua belah pihak tidak benar-benar menentukan pemenangnya. Sambil berkata, Si Kong San melirik Jun Bubai. Jun Bubai tampak bangga, dan tatapan tajam terpancar di matanya. Menurutnya, ia hanya kalah taruhan, bukan permainannya. Tetua klan pedang berkata dengan dingin, oke, semuanya, jangan buang waktu, buka pintu kuil. Kemudian, tetua klan pedang mengeluarkan token hitam terlebih dahulu. Token itu tergantung di depannya, memancarkan cahaya misterius. Beberapa tetua lainnya juga mengeluarkan token. Warna tokennya berbeda-beda. Kemudian, beberapa orang mengaktifkan kemampuan mereka secara bersamaan. Bas, bas, bas. Dalam sekejap, satu demi satu token bersinar terang, memancarkan seberkas cahaya. Swoosh, swoosh, swoosh. Beberapa berkas cahaya terbang ke gerbang ruang angkasa di kehampaan secara bersamaan. Gerbang ruang angkasa langsung aktif. Ribuan pola Dewa Purba menutupi bagian atas dan bawah gerbang. Gerbang itu perlahan berputar, dan kemudian sebuah celah terbuka di tengahnya. Bas, cahaya putih terang dilepaskan dari celah itu. Saat celah itu semakin lebar, gerbang ruang angkasa itu pun perlahan terbuka. Tatapan 10 orang yang dipromosikan itu penuh harap. Masing-masing masih bersemangat. Juara pertama boleh masuk duluan. Tetua klan pedang berkata dengan suara berat. Semua orang kembali menatap Xiao Nunu. Xiao Nunu menatap Yao Xiyu di samping, Tuan Yao, aku pergi duluan. Yao Xiyu mengangguk, baiklah, hati-hati, kabarnya masih ada bahaya di dalam. Xiao Nunu menjawab, kamu juga. Seketika,
Xiao Nunu bergerak, berubah menjadi cahaya keemasan, dan terbang ke gerbang ruang angkasa. Kemudian, tetua Dewa Purba lainnya berkata, untuk juara kedua dan ketiga, kalian harus menunggu sampai 1 hari sebelum boleh masuk. Juara keempat, kelima, keenam, dan ketujuh harus menunggu sampai hari ketiga sebelum boleh masuk. Untuk 4 juara terakhir, mereka harus menunggu sampai hari keempat. Semua orang pada dasarnya memahami aturan ini. Yang lain tidak berkata apa-apa, dan masing-masing mencari tempat duduk di panggung batu, mengatur napas sambil menunggu. Sua, cahaya keemasan yang menyilaukan menyambar di depannya, dan Xiao Nunu berhasil tiba di gerbang kuil. Pada saat ini, yang tampak di hadapannya adalah hamparan pegunungan yang menjulang tinggi. Dilihat dari kejauhan, di puncak gunung-gunung itu, berdiri istana-istana purba dan megah satu demi satu. Beberapa istana dibangun di dinding gunung. Beberapa istana dibangun di puncak gunung. Beberapa istana langsung tergantung di kehampaan. Beberapa istana bahkan menjulang di awan. Xiao Nunu berdiri di gerbang kuil, memandangi bangunan-bangunan megah di depannya, dan hatinya dipenuhi rasa terkejut. Terlalu mewah, terlalu spektakuler. Hal ini membuat Xiao Nunu penasaran, siapakah pemilik kuil ini? Mereka benar-benar bisa membangun bangunan sehebat itu. Dengan sedikit gelisah, Xiao Nunu menaiki tangga di pintu masuk kuil. Setiap bangunan di sekitarnya sangat megah dan mewah. Setidaknya ada puluhan ribu bangunan, besar maupun kecil. Bahkan sebuah undakan atau pilar batu pun menunjukkan kemegahannya. Aku penasaran di mana ginseng spiritual langit ungu itu berada. Pikir Xiao Nunu dalam hati. Tujuan utama Xiao Nunu datang ke sini kali ini adalah untuk menemukan ginseng spiritual langit ungu. Jika ia ingin mengolah badan tiran pancer purba ke tingkat yang lebih tinggi, ia perlu menempa badannya dengan 10.000 jenis bahan obat pemurnian badan. Xiao Nunu menemukan lebih dari 5.000 jenis di pengadilan ilahi Wanfa, dan Yao Xiu membantu menemukan sisanya. Pada akhirnya, hanya satu jenis ginseng spiritual langit ungu yang tidak ditemukan. Dan jenis ginseng spiritual langit ungu yang terakhir ini konon hanya tersedia di kuil ini. Namun, kuil ini lebih besar dari yang dibayangkan, dan mungkin akan membutuhkan usaha lebih keras untuk menemukan ginseng roh langit ungu. Seketika, pikiran Xiao Nunu bergerak, dan sejumlah besar pecahan pancer terbang keluar dari badannya. Pecahan-pecahan pancer ini berkumpul dan kemudian berubah menjadi beberapa badan roh pancer. Pisahkan dan cari ginseng roh langit ungu, kata Xiao Nunu. Swiss, Swiss, Swiss. Kemudian, beberapa badan roh pancer dengan cepat menyebar dan mencari ginseng roh langit ungu di berbagai area kuil. Di dalam kuil, Xiao Nunu adalah orang pertama yang memasuki tempat ini. Struktur di dalam kuil sangat besar, dan terdapat banyak bangunan di dalamnya. Xiao Nunu seperti lalat tanpa kepala, berkeliaran kemana-mana, pergi kemanapun ia pergi. Karena ia tidak tahu persis di mana ginseng spiritual langit ungu berada, Xiao Nunu hanya bisa mencoba peruntungannya di mana-mana. Tentu saja, Xiao Nunu tidak mencari sendirian, ia juga mengirimkan beberapa badan roh pancer untuk membantu pencarian bersama. Saat ini, Xiao Nunu berada di sebuah istana purba. Bagian dalam istana pada dasarnya kosong. Jelas telah digeledah. Aduh, Xiao Nunu mendesah pelan, ini sudah istana ke-10. Kecuali beberapa hal yang lebih biasa, tidak ada apa-apa. Sebelumnya, konferensi klan dewa telah dibuka berkali-kali. Orang-orang dari klan Dewa Purba juga telah datang berkali-kali. Banyak peluang dan kekayaan di kuil telah dijarah. Xiao Nunu tidak tahu tempat mana yang belum dijarah. Namun, ada satu tempat yang belum pernah dikunjungi siapapun. Itu aula dalam. Menurut Jun Daochen, belum ada seorang pun yang memasuki aula dalam sejauh ini. Bahkan banyak master Dewa Purba telah pergi ke sana bersama-sama, tetapi begitu mereka mendekati aula dalam, kultivasi mereka akan ditekan. Jadi, apa yang ada di aula dalam? Sampai sekarang, tidak ada yang tahu. Lupakan saja, ayo pergi ke tempat lain. Xiao Nunu berbalik dan meninggalkan aula. Namun, pada saat ini, sebuah informasi memasuki pikiran Xiao Nunu. Informasi ini berasal dari salah satu badan roh pancer. Mata Xiao Nunu berbinar, semoga beruntung, aku menemukannya begitu cepat. Segera, Xiao Nunu bergerak dan terbang menuju lokasi badan roh pancer. Sekitar setengah jam kemudian, Xiao Nunu tiba di tempat yang mirip dengan kebun herbal. Di atas kebun herbal, badan roh pancer Xiao Nunu tergantung.
Di kebun herbal, banyak bahan obat berharga ditanam. Xiao Nunu melihat ginseng roh langit ungu di antara banyak tanaman obat sekilas. Ginseng roh langit ungu bersinar dengan fluoresensi ungu, dan memancarkan energi spiritual yang kaya. Petik, Xiao Nunu segera memberi perintah kepada badan roh pancer. Swoosh! Tanpa berkata apa-apa, badan roh pancer segera bergegas menuju kebun herbal di bawah. Namun, pada saat ini, sebuah penghalang ungu berbentuk setengah lingkaran menghalangi jalan. Bang! Dengan suara teredam, badan roh pancer menghantam penghalang dengan keras. Sebuah kekuatan dahsyat dilepaskan, dan badan roh pancer langsung hancur berkeping-keping menjadi pecahan-pecahan pancer besar dan kecil. Wajah Xiao Nunu berubah. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Aku melihat bahwa ginseng roh langit ungu dan herba abadi lainnya di kebun herbal semuanya memancarkan cahaya yang kuat. Untaian kekuatan spiritual dilepaskan dan kemudian dibentuk menjadi kekuatan pertahanan. Jelas, penghalang ini diciptakan oleh mereka. Situasi ini tidak mengejutkan. Sama seperti ketika Xiao Nunu merebut rumput Hong Huang Tianlei sebelumnya, rumput Hong Huang Tianlei juga akan menciptakan roh petir yang kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Ginseng roh langit ungu juga merupakan bahan obat bermutu tinggi. Bahan obat semacam ini telah mengembangkan kecerdasan spiritual. Tahu cara melindungi diri. Penghalang ini adalah perisai pelindungnya. Sepertinya butuh usaha keras untuk mendapatkan ginseng ungu ini. Pikiran Xiao Nunu bergerak. Klang! Pedang King Hen segera muncul di tangan Xiao Nunu. Xiao Nunu mengayunkan energi pedang. Bang! Energi pedang itu mengenai penghalang ungu dan langsung hancur. Hah! Xiao Nunu sedikit mengernyit. Kemudian, guntur Dewa Purba yang indah dan guntur jahat Wanji yang maniak meledak dari badan Xiao Nunu. Kedua kekuatan petir itu dengan cepat menyatu menjadi pedang King Hen. Sepotong petir meledak di pedang King Hen. Xiao Nunu memegang gagangnya dengan kedua tangan dan menebasnya dengan ganas dengan pedang. Boom! Kekuatan pedang yang mengerikan dilepaskan pada penghalang. Dalam sekejap, petir menyambar, gelombang udara meledak, dan penghalang ungu bergetar hebat, tetapi masih belum ada tanda-tanda akan hancur. Apakah ini sekokoh itu? Xiao Nunu tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Tahukah Anda, saat ini, ia masih dalam tahap membuka medan badan dominan. Kini, dengan kultivasi Xiao Nunu, durasi medan badan dominan semakin lama, dan bukan masalah besar untuk bertahan lebih dari sehari. Bahkan seseorang di tahap awal alam pengendali langit tingkat bumi pun tak akan mampu menahan pedang ini. Namun, penghalang yang diciptakan oleh ginseng spiritual langit ungu begitu kokoh. Namun, semakin kokoh, semakin membuktikan bahwa ginseng spiritual langit ungu luar biasa. Jika digunakan untuk menempa badan, efeknya pasti akan lebih baik. Kemudian, Xiao Nunu mengayunkan pedangnya terus-menerus, menebas cahaya pedang petir yang dahsyat satu demi satu. Boom, 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 satu demi satu cahaya pedang petir meledak di antara langit dan bumi, dan penghalang ungu itu terus bergetar hebat. Namun, masih belum ada tanda-tanda kerusakan. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit, lalu pikirannya bergerak. Keluar, Swiss, sebuah boneka mahiat yang memancarkan aura iblis yang kuat muncul di samping Xiao Nunu. Boneka mahiat ini persis seperti boneka mahiat yang dimurnikan oleh 7 malam. Dan itu adalah boneka mahiat yang dimurnikan dengan daging tuannya, penguasa 10.000 kesengsaraan. Terserah kau, kata Xiao Nunu. Ini pertama kalinya Xiao Nunu menggunakan boneka mahiat ini. Saat kata-kata itu terucap, guntur hitam yang dahsyat meledak dari badan boneka mahiat itu. Meskipun hanya boneka mahiat, guntur jahat yang dikendalikannya jauh lebih kuat daripada milik Xiao Nunu. Guntur jahat yang dahsyat itu berkumpul di telapak tangan boneka mahiat. Dalam sekejap mata, sebuah bola petir hitam mengembun di antara kedua tangannya. Kemudian, boneka mahiat itu mendorong lengannya ke bawah, dan bola petir hitam itu tiba-tiba berubah menjadi air terjun petir dan melesat turun. Duar, suara berat dan keras memekakkan telinga. Kekuatan mengerikan itu dilepaskan di antara langit dan bumi. Kultivasi boneka mahiat itu mendekati tahap akhir alam langit telapak tangan tingkat bumi, dan serangan kekuatan penuhnya cukup dahsyat. Di bawah serangan kuatnya, penghalang ungu itu diam-diam retak. Retakannya semakin banyak, seperti jaring laba-laba kecil, retakan itu menyebar ke segala arah. Melihat ini, mata Xiao Nunu berbinar. Ia kemudian mengangkat tangan kirinya, dan kekuatan pancer yang besar melonjak keluar. Di atas 9 langit,
Angin dan guntur bergemuruh, dan telapak tangan keemasan turun dari langit, menghantam tanah dengan keras. Mimpi yang hancur. Duar. Kekuatan telapak tangan yang mengerikan dilepaskan, dan di bawah kekuatan ganda boneka Mahiat dan Xiao Nunu, penghalang ungu itu tiba-tiba meledak menjadi miliaran pecahan. Melihat penghalang yang hancur, Xiao Nunu menunjukkan senyum di wajahnya. Kemudian, sosok Xiao Nunu melesat dan mendarat dengan mantap di kebun herbal di bawah. Melihat ramuan abadi di depannya, Xiao Nunu tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Tanpa ragu sedikit pun, Xiao Nunu langsung mengambil semua herbal termasuk ginseng spiritual langit ungu. Akhirnya, semuanya menyatu. Melihat ginseng spiritual langit ungu di tangannya, Xiao Nunu tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dengan cara ini, ia dapat menggunakan 10.000 ramuan abadi untuk bergabung menjadi kolam obat abadi, dan menggunakan cairan spiritual yang dihasilkan oleh ramuan abadi ini untuk menempa badannya. Haruskah aku terus menjelajahi kuil ini? Atau haruskah aku meningkatkan kekuatan badan tiran pancer purba dulu? Xiao Nunu bergumam dalam hati. Jika kau terus menjelajahi kuil, kau mungkin mendapatkan kesempatan lain, tetapi orang-orang di belakangmu harus masuk. Xiao Nunu bukan satu-satunya yang memasuki kuil. Total ada 10 orang. Gelombang kedua orang yang masuk adalah Feng Changqiao dari klan angin dan Jun Bubai dari klan pedang. Sebelum arena terakhir konferensi klan dewa dibuka, Xiao Nunu membunuh Feng Jin, Tianjiao dari klan angin. Apakah Feng Changqiao tahu tentang ini? Xiao Nunu tidak tahu. Feng Changqiao mungkin tahu, tetapi dia telah menahan diri dan tidak menunjukkannya. Mungkin juga dia tidak tahu. Tetapi entah dia tahu atau tidak, pihak lain itu bukanlah teman Xiao Nunu. Sedangkan Jun Bubai, apalagi. Pihak lain itu dengan jelas mengatakan bahwa pertempuran dengannya belum berakhir. Jika kau bertemu mereka, mungkin akan ada masalah baru. Medan badan dominan Xiao Nunu tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama. Setelah masa penguatan berakhir, kekuatan tempur Xiao Nunu akan sangat melemah. Meskipun ia masih memiliki kartu truf boneka Mahiat di sisinya, tidak dapat dijamin bahwa Jun Bubai dan Feng Changqiao tidak memiliki kartu truf lainnya. Oleh karena itu, demi keselamatan, meningkatkan kekuatan terlebih dahulu adalah kuncinya. Setelah badan tiran pancer purba dikultivasikan hingga sempurna, peningkatan Xiao Nunu akan menyeluruh. Baik itu kekuatan fisik maupun kekuatan lainnya, mereka akan mencapai tingkat yang baru. Durasi medan badan tiran juga akan meningkat secara signifikan. Setelah mengambil keputusan, Xiao Nunu segera memanggil kembali beberapa badan roh pancer lainnya. Kemudian, Xiao Nunu tiba di sebuah istana yang sangat terpencil. Istana ini telah lama dijarah oleh orang-orang sebelumnya, dan tidak ada apa-apa di dalamnya. Tempat yang tidak mencolok ini, bahkan jika seseorang lewat, tidak akan memperhatikan. Xiao Nunu segera memasukinya. Segera, Xiao Nunu membuka surga gua pancer. Swiss, Xiao Nunu tiba di gua pancer. Saat gua pancer tertutup, Xiao Nunu merasa relatif tenang. Kemudian, Xiao Nunu tiba di sebuah panggung batu. Di tengah panggung batu tersebut, terdapat sebuah kolam persegi. Di dalam kolam tersebut, terkumpul cairan spiritual berwarna putih pucat. Ini telah dipersiapkan oleh Xiao Nunu saat ia masih di Akademi Ilahi Wan Fa sebelumnya. Hal ini bertujuan agar setelah menemukan ginseng roh langit ungu, ia dapat menempa badannya sesegera mungkin. Cairan spiritual berwarna putih pucat di dalam kolam juga telah dipersiapkan sebelumnya oleh Xiao Nunu. Cairan ini berisi ramuan khusus untuk mengekstrak saripati tanaman abadi. Cairan ini dapat dengan cepat mengekstrak saripati 10.000 jenis tanaman abadi. Sebelum menghadiri konferensi klan dewa, Xiao Nunu telah melakukan persiapan sebelumnya. Tanpa ragu, Xiao Nunu mengeluarkan sejumlah besar tanaman abadi, menghancurkannya satu persatu, lalu melemparkannya ke dalam kolam obat abadi. Lebih dari 5.000 jenis herba abadi yang diperoleh Wan Fa Shenyuan dan hampir 5.000 jenis herba abadi yang diberikan oleh Yao Xiu dari klan obat, semuanya dilemparkan ke dalam kolam obat abadi. Saat herba-herba tersebut bereaksi dengan cairan spiritual di dalam kolam, saripati setiap herba perlahan-lahan terekstraksi. Mereka dengan cepat menyatu ke dalam kolam, dan warna kolam pun berubah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kemudian, Xiao Nunu mengeluarkan ginseng ungu. Di antara semua herba abadi, ginseng ungu memiliki kekuatan terbesar. Oleh karena itu, ginseng ungu juga merupakan bahan obat utama yang tak tergantikan. Xiao Nunu juga menghancurkan ginseng ungu,
dan sari ungunya mengalir keluar lalu menetes ke dalam kolam. Saat saripati herba merembes keluar, warna cairan spiritual di dalam kolam pun berubah. Cahaya ungu redup memenuhi kolam obat abadi. Kabut ungu pun menyelimuti udara. Tak lama kemudian, beberapa jam berlalu, dan saripati 10.000 herba menyatu, dan kolam obat abadi yang besar itu pun bersinar dengan cahaya warna-warni. Xiao Nunu dapat dengan jelas merasakan bahwa kolam obat abadi ini mengandung energi yang sangat kuat. Sari dari 10.000 obat abadi yang tercampur menjadi satu, hanya memikirkannya saja, membuat orang merasa gelisah tanpa alasan. Kolam obat abadi ini digunakan untuk menempa badan. Saya yakin hanya Xiao Nunu, yang mempraktikkan seni badan tiran pancer, yang berani bermain seperti ini. Jika orang lain, mereka tidak akan pernah berani melakukannya. Sejujurnya, Xiao Nunu masih sedikit gugup. Sebelumnya, setiap metode penempaan badan dibantu oleh sekelompok kaisar wanita dan ratu iblis seperti peri anggur kinceng, peri pedang ekor 9, kaisar instrumen tangin, Del. Sebelumnya, mereka semua menghindari risiko. Kali ini, Xiao Nunu menemukan metodenya sendiri. Ada sedikit kekhawatiran, namun, saat itu sudah tiba, dan mundur sudah mustahil. Xiao Nunu segera merobek bajunya dan melompat ke kolam obat abadi. Hampir dalam sekejap, kekuatan yang sangat besar menyerbu badan Xiao Nunu. Xiao Nunu awalnya merasakan sensasi terbakar, dan badannya seperti terpanggang api. Kemudian, Xiao Nunu kembali merasakan dingin yang luar biasa. Dingin ini bagaikan paku-paku es kecil yang tak terhitung jumlahnya, menembus setiap pori-pori badannya. Sesaat kemudian, Xiao Nunu merasakan sakit yang luar biasa, seperti duri-duri tajam yang mencambuknya dengan keras. Untuk sementara waktu, berbagai macam kekuatan obat abadi menempa badan Xiao Nunu. Setiap rasa sakit tak tertahankan bagi orang biasa. Bahkan Xiao Nunu pun merasakan sakit yang luar biasa saat ini. Namun, Xiao Nunu hanya menahannya tanpa berkata apa-apa. Ia mengaktifkan seni badan hegemoni pancer, dan satu demi satu garis-garis emas suci muncul di badannya. Garis-garis emas ini membakar bagaikan api. Kemudian, Xiao Nunu menyerap kekuatan kolam obat abadi dengan sembarangan. Esensi warna-warni obat abadi berkumpul menuju Xiao Nunu, dan garis-garis emas suci di badan Xiao Nunu juga berubah menjadi merah, putih, dan ungu. Di bawah baptisan kekuatan kolam obat abadi ini, kekuatan fisik Xiao Nunu terus berkembang. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu, gelombang kedua, ketiga, dan keempat kualifikasi juga memasuki kuil. Setelah memasuki kuil, mereka mulai mencari peluang di mana-mana. Yao Xiu mencari Xiao Nunu terlebih dahulu, tetapi setelah pencarian yang sia-sia, ia menyerah untuk sementara waktu. Lagi pula, memasuki kuil tidaklah mudah, dan Yao Xiu sendiri memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Di sisi lain, Akademi Ilahi Wanfa, di atas gunung dengan lingkungan yang indah dan pemandangan yang menyenangkan. Dekan Jun Daochen dan Tetua Agung Mo Zili sedang bermain catur dengan santai di paviliun. Pada saat ini, seorang tetua Akademi Ilahi Wanfa bergegas menghampiri Jun Daochen dan Mo Zili. Dekan, Tetua Agung, berita terbaru dari konferensi Klan Dewa. Kuil telah dibuka. Tetua itu berkata dengan suara yang agak bersemangat. Jun Daochen dan Mo Zili segera berhenti bermain catur. Mo Zili bertanya dengan tergesa-gesa, apakah ada dari Akademi Ilahi Wanfa kita yang memenangkan tempat? Apakah ada dari Akademi Ilahi Wanfa kita yang memasuki kuil ilahi? Tetua Agung Mo Zili menatap para tetua akademi di depannya. Tetua tersebut mengangguk berulang kali, iya. Begitu kata-kata itu keluar, mata Mo Zili dan Jun Daochen berbinar. Mo Zili bertanya lagi, siapa? Pihak lain menjawab, Xiao Nunu. Mendengar kata Xiao Nunu, Jun Daochen dan Mo Zili tak kuasa menahan diri untuk saling berpandangan. Hal ini tampaknya sesuai dengan harapan mereka berdua. Kali ini, Akademi Ilahi Wanfa mengirimkan total 4 murid untuk berpartisipasi dalam konferensi ras ilahi. Yang memiliki harapan terbesar untuk memasuki kuil ilahi adalah Xiao Nunu. Mo Zili berkata, lumayan, anak ini memang luar biasa di Akademi Ilahi Wanfaku. Dia pernah mengalahkan seluruh penonton dalam pertarungan peringkat langit sebelumnya. Kali ini dia memenangkan kuota untuk memasuki kuil ilahi, yang bisa dianggap telah membawa banyak nama baik bagi Akademi Ilahi Wanfa kita. Jun Daochen bertanya, di mana Xiao Nunu memasuki kuil ilahi? Pihak lain menjawab, pertama. Berapa? Mata Mo Zili langsung terbelalak.
Lengan Jun Daochen juga gemetar. Tetua akademi mengangkat jari telunjuk kanannya dan berkata dengan serius, "Pertama." Jun Daochen tiba-tiba berdiri. Mata Mo Zili semakin terbelalak, dan dia berkata, "Tetua Li, tolong bicara yang benar, jangan mengolok-olok kami." Ekspresi Tetua Li serius, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku tidak bercanda." Di konferensi klan dewa, Xiao Nunu memasuki kuil dengan peringkat pertama. Mo Zili tak kuasa menahan napas. Wajah Jun Daochen juga terkejut. "Pertama, kau tahu, konferensi klan dewa bukanlah pertarungan di peringkat langit. Jun Zixiao, yang datang ke Akademi Dewa Wanfa untuk memprovokasi, bukanlah jenius terkuat di klan pedang. Terlebih lagi, ada beberapa tokoh yang sangat kuat di klan dewa purba lainnya. Berapa banyak orang dari klan pedang yang pergi kali ini?" tanya Jun Daochen. Tetua Li menjawab, "Banyak orang yang pergi. Ketiga putra klan pedang pergi, dan ketiga putra klan pedang bertarung melawan Xiao Nunu." Mendengar nama tiga putra klan pedang, hati Jun Daochen tergerak. Mo Zili bertanya, apakah Xiao Nunu memenangkan semuanya? Tetua Li berkata, Jun Qian dan Jun Kun dikalahkan habis-habisan oleh Xiao Nunu. Sedangkan Jun Bubai, dia membuat perjanjian 3 langkah dengan Xiao Nunu, tetapi gagal mengalahkan Xiao Nunu dalam 3 langkah, sehingga posisi pertama direbut oleh Xiao Nunu. Setelah jeda, Tetua Li melanjutkan, dan Bei Zanxing dari klan pertempuran dan Qian Lianxiang dari klan naga semuanya dikalahkan oleh Xiao Nunu. Jadi, kali ini, Akademi Ilahi Wanfa kita memiliki seorang juara. Tetua Li semakin bersemangat, bahkan dia sangat gembira ketika menerima kabar itu. "Bagus, bagus, sangat bagus." Mo Zili mengucapkan 3 kata bagus berturut-turut, lalu tersenyum dan berkata, "Xiao Nunu benar-benar kejutan." Mo Zili langsung menatap Jun Daochen, klan pedang pasti sedang marah besar sekarang. Jun Daochen tersenyum dan berkata, "Anak ini benar-benar mengejutkan." Setelah melaporkan berita itu kepada mereka berdua, Tetua Li pergi lebih dulu. Saking senangnya, Mo Zili sampai tidak ingin bermain catur. "Jenius, jenius di atas para jenius." Mo Zili terus memujinya. Jun Daochen berkata, "Untungnya, aku tidak menerimanya sebagai murid pribadiku sebelumnya." Mo Zili bertanya, "Kenapa?" Jun Daochen menjawab, "Dengan kemampuanku, aku khawatir aku tidak bisa mengajarinya." Mo Zili. Jun Daochen melanjutkan, "Dengan kecepatan seperti ini, hanya masalah waktu sebelum dia melampauiku." Mo Zili mengangguk kecil, tetapi tidak membantah pernyataan ini. Setelah berpikir sejenak, Mo Zili berkata, "Apakah menurutmu dia mungkin bisa memasuki aula dalam?" Jun Daochen terkejut, "Memasuki aula dalam?" Mo Zili mengangguk, "Ya, masuk ke aula dalam. Apakah menurutmu dia punya kemampuan?" Jun Daochen terdiam beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya. "Sejauh ini, belum ada seorang pun di seluruh alam 10.000 fa yang berhasil memasuki aula dalam." Mo Zili berkata, "Aku tahu bahwa ketika kuil ini ditemukan secara tidak sengaja, kuil ini menarik perhatian besar para dewa purba utama. Sekelompok dewa purba berkumpul dan belajar selama hampir 1000 tahun sebelum mereka hampir menguasai metode membuka pintu kuil dan menciptakan kunci untuk membuka pintu kuil. Selain itu, ada batas waktu untuk setiap pembukaan. Jika batas waktu tersebut terlewati, pintu kuil akan ditutup dan akan membutuhkan ratusan tahun sebelum dapat dibuka kembali." Jun Daochen berkata, "Ya, meskipun kuil ini telah dibuka berkali-kali, semua orang hanya dapat menjelajahi area luar. Sedangkan untuk aula dalam, itu adalah area terlarang yang sulit disentuh." Mo Zili menyipitkan matanya. Sejujurnya, sebagian besar dewa purba di alam 10.000 fa mampu. Namun, asal-usul kuil ini, sejauh ini, belum ada yang bisa mengetahuinya. Semua rahasia kuil ini kemungkinan besar tersembunyi di aula dalam. Namun, bagaimana mungkin Xiao Nunu menantang area terlarang yang tak tersentuh oleh banyak dewa purba? Mo Zili tertawa datar, "Aku terlalu banyak berpikir." Jun Daochen pun tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tanpa berkata apa-apa lagi. Di sisi lain, di pintu masuk kuil, di atas panggung batu Lingqiao yang sangat megah, Si Kong San, penanggung jawab konferensi klan dewa, berdiri di tengah panggung batu, menatap gerbang ruang di kehampaan. Gerbang ruang itu berbentuk cincin, seperti cakram raksasa. Di tepi panggung batu Lingqiao, terdapat 8 pilar batu. Di setiap pilar batu, terdapat seorang tetua dewa purba yang duduk.
Di depan setiap tetua, sebuah token digantung. Token-token ini melepaskan seberkas cahaya. Pilar cahaya tersebut terhubung ke gerbang ruang di kehampaan, membuat gerbang ruang terbuka. Pada saat ini, Si Kong San bertanya, para tetua, berapa lama gerbang kuil ini akan ditutup? Salah satu tetua menjawab, 15 hari. Si Kong San sedikit terkejut, 15 hari. Sesingkat itu, pihak lain menjawab, setelah 15 hari, kuil akan ditutup kembali. Butuh setidaknya 2 atau 300 tahun untuk membukanya kembali. Si Kong San bertanya, apa kau tidak punya kuncinya di tanganmu? Apa kau tidak bisa membukanya kapan saja? Ia menunjuk token di depan para tetua. Tetua lain menggelengkan kepalanya, yang disebut, kunci, ini sebenarnya hasil penelitian bersama kita. Setiap token mengandung kekuatan untuk menembus batasan. Kita menggunakan kekuatan di token itu untuk secara paksa menekan batasan gerbang kuil dan nyaris tidak membukanya. Itu bukan kunci sungguhan. Si Kong San mengangguk, begitu. Setelah jeda, Si Kong San bertanya lagi, jika kita membuat beberapa kunci lagi, bisakah kita menambah waktu pembukaan kuil? Meskipun Si Kong San adalah penanggung jawab konferensi klan dewa ini, ia jelas tidak tahu banyak tentang kuil. Hehe, pada saat ini, seorang tetua klan dewa tertawa dan berkata, tahukah kau dari bahan apa 8 token ini terbuat? Si Kong San menggelengkan kepalanya, maafkan kebodohanku, aku tidak tahu. Pihak lain menjawab, bahan utama dari 8 token ini adalah, batu dewa terlarang penghancur, yang sangat langka. Pupil mata Si Kong San mengecil, batu dewa terlarang penghancur. Tetua klan dewa mengangguk, benar, awalnya kami mencari hampir di seluruh alam Wanfa, dan hanya menemukan 8 batu dewa terlarang penghancur. Sedangkan untuk bahan lainnya, kami menggunakan lebih banyak. Kami, para dewa purba, bekerja sama untuk mempelajari metode mendobrak pintu. Butuh hampir 1000 tahun untuk menyempurnakan 8 token ini, yang merupakan 8 kunci di depanmu. Setelah jeda, pihak lain melanjutkan, setelah setiap penggunaan, kekuatan yang terkandung dalam token akan habis. Token itu baru dapat dipulihkan setelah 2 atau 300 tahun sebelum kuil dapat dibuka kembali. Mendengar ini, Si Kong San tak kuasa menahan diri untuk mendesak kagum. Aku tak menyangka 8 token yang membuka pintu kuil ini ternyata membutuhkan begitu banyak tenaga dan upaya. Terlihat bahwa 8 token ini, bahkan jika diambil sendiri, nilainya setara dengan senjata ajaib penentang langit yang kuat. Kata Si Kong San. Tetua lain dari klan dewa tertawa dan berkata, senjata ajaib penentang langit biasa tak layak disebut di depan token-token ini. Hanya senjata ajaib penentang langit tingkat tinggi itu yang bisa dibandingkan dengannya. Si Kong San mengangguk. Memang, harga 8 kunci ini terlalu tinggi. Aku khawatir tidak banyak senjata ajaib penentang langit yang dapat menandingi nilainya di seluruh alam Wanfa. 8 token ini sudah cukup sulit didapatkan. Si Kong San melanjutkan, hanya untuk membuka pintu kuil ini saja, para dewa purba membutuhkan begitu banyak upaya. Aku benar-benar tidak tahu peluang dan kekayaan besar apa yang tersembunyi di kuil dalam yang dikabarkan. Mendengar kata kuil dalam, wajah para tetua dewa purba tak dapat dipungkiri menunjukkan sedikit kebingungan. Pada awalnya, banyak dewa purba di alam Wanfa bersatu dan menghabiskan hampir 1000 tahun untuk meneliti cara membuka pintu kuil. Hingga kini, belum ada yang berhasil mengungkap rahasia kuil bagian dalam. Apa isi kuil bagian dalam? Apa asal-usul spesifik kuil ini? Masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Di dalam kuil, di sebuah istana terpencil yang tak mencolok, Xiao Nunu membuka gua surga pancar lagi dan bersembunyi di dalam gua. Keberuntungan Xiao Nunu cukup baik. Pada hari pertama memasuki kuil, Xiao Nunu menemukan ginseng roh langit ungu. 10.000 jenis ramuan dan obat abadi, semuanya terkumpul. Oleh karena itu, Xiao Nunu juga langsung menggunakan 10.000 jenis ramuan dan obat abadi ini untuk melunakkan badannya. Di gua surga pancer, di sebuah kolam persegi, esensi dari 10.000 jenis ramuan dan obat abadi semuanya menyatu. Xiao Nunu duduk di kolam dan menerima baptisan obat-obatan abadi ini. Energi yang luar biasa besar itu menempa badan Xiao Nunu, dan setiap pori-pori badannya menyerap kekuatan di kolam itu. Bas, ribuan kekuatan spiritual berkumpul di sekitar Xiao Nunu, dan terus-menerus menembus ke dalam badannya. Kekuatan fisik Xiao Nunu terus meningkat. Seiring berjalannya waktu, momentum yang terpancar dari Xiao Nunu semakin kuat. Di saat yang sama,
Pola ilahi keemasan di badan Xiao Nunu juga seperti api yang menyala, dengan cepat menyala. Bas, di surga Gua Pancer, di kolam obat abadi tempat 10.000 jenis ramuan abadi menyatu, Xiao Nunu menempa badannya dengan saripati obat abadi, memengaruhi tingkat ke-6 seni badan tiran pancer. Semakin dalam Anda masuk ke bagian belakang seni badan tiran pancer, semakin kuat kekuatannya. Di saat yang sama, semakin sulit untuk mempraktikkannya. Jika itu orang biasa, mereka tidak akan mampu menanggung dampak dari kekuatan obat yang luar biasa ini. Namun Xiao Nunu berbeda. Sebagai seorang kultivator fisik, Xiao Nunu telah menempa dirinya berulang kali. Kekuatan yang terkandung dalam kolam obat abadi sangat besar. Energi ini terkadang seperti api yang membakar badan Xiao Nunu, terkadang seperti es dan salju yang membekukan badan Xiao Nunu, dan terkadang seperti tanaman merambat yang mencambuk kulit dan dagingnya. Xiao Nunu menempa dirinya di kolam obat abadi ini, terus-menerus memperkuat setiap jengkal otot dan darahnya. Seiring kecepatan Xiao Nunu dalam menjalankan seni badan tiran pancer semakin cepat, kekuatan fisiknya terus menembus batas atas. Pola ilahi emas itu bagaikan api yang membara. Pada saat ini, cairan spiritual di kolam tiba-tiba mendidih, dan fluktuasi energi yang sangat kacau melonjak. Puluhan ribu kekuatan terjalin dalam badan Xiao Nunu, seolah-olah ingin mencabik-cabik badannya. Namun Xiao Nunu tetap diam, dan bahkan mempercepat kecepatan penyerapan obat. Tiba-tiba, mata Xiao Nunu terbuka tajam, dan cahaya keemasan yang tajam meledak. Xiao Nunu dengan cepat menyelesaikan segel dengan kedua tangannya. Seperti ikan paus yang menghisap air, menyerap esensi dari banyak obat abadi. Ayo, bantu aku, badan tiran pancer purba, untuk mencapai tahap kesuksesan besar. Dalam sekejap, energi yang sangat kuat meletus dalam badan Xiao Nunu. Seperti letusan gunung berapi, dan seperti tsunami yang menerjang langit. Momentum Xiao Nunu dengan cepat menanjak dan melonjak. Duar, dengan suara keras, dengan Xiao Nunu sebagai pusatnya, kekuatan ilahi yang agung dan dahsyat memancar dari 10 penjuru langit dan bumi. Di Gua Pancer, kilat dan guntur bergemuruh, angin kencang, dan awan gelap menyelimuti langit di atas 9 langit. Fenomena aneh muncul, dan dunia bergetar. Dengan Xiao Nunu sebagai pusatnya, tanah di segala arah retak satu demi satu, retakan besar. Menyebar seperti cakar iblis, dan bahkan gunung-gunung di sekitarnya pun hancur. Pada saat ini, Xiao Nunu berdiri dari kolam obat peri. Kolam obat peri yang semula berwarna-warni kini telah sepenuhnya berubah menjadi kolam air jernih. Di badan Xiao Nunu, garis-garis emas yang indah mengalir. Setiap garis seperti rune purba yang digambar oleh tangan para dewa. Indah, cemerlang, beringas, mendominasi. Badan tiran pancer purba, akhirnya lengkap, kata Xiao Nunu dengan suara berat. Suaranya rendah, seolah-olah ditransmisikan melalui jurang purba. Tingkat ke-6 seni badan tiran pancer akhirnya mencapai tahap kesuksesan besar. Ini berarti Xiao Nunu selangkah lebih dekat ke level ke-7 seni badan tiran pancer. Xiao Nunu mengangkat tangan kirinya dan mengepalkan kelima jarinya, cici. Guntur ilahi Hong Huang dan guntur jahat Wanji meledak di telapak tangannya. Pikiran Xiao Nunu bergerak, dan dua warna kekuatan petir yang berbeda menyebar seperti sayap. Aura yang terpancar dari Xiao Nunu secara mengejutkan melampaui batas atas aslinya. Pada saat ini, kultivasi Xiao Nunu juga menembus dari tahap awal ranah langit telapak tangan tingkat menengah ke tahap akhir ranah langit telapak tangan tingkat menengah. Dengan kekuatan fisikku saat ini, aku khawatir hanya beberapa senjata sihir penentang langit tingkat tinggi yang dapat menjadi ancaman bagiku, kata Xiao Nunu dengan penuh percaya diri. Peningkatan badan hegemoni primordial purba pasti telah memberikan peningkatan kekuatan menyeluruh kepada Xiao Nunu. Evolusi kekuatan fisik tidak diragukan lagi. Sebelumnya, kekuatan fisik Xiao Nunu sudah mendekati beberapa senjata sihir penentang langit biasa. Kini, badan hegemoni primordial purba telah disempurnakan, dan senjata-senjata sihir biasa yang menantang langit itu tak lagi mengancamnya. Kecuali jika kekuatan lawan jauh melampaui dirinya sendiri. Kekuatan fisiknya telah disempurnakan, dan di saat yang sama, masa medan hegemoni juga telah mengantarkan gelombang pertumbuhan yang pesat. Xiao Nunu berkata dengan suara berat, waktu pemeliharaan medan hegemoni diperkirakan sekitar 10 kali lipat. Sekitar 10 kali lipat, lebih dari 10 hari. Ini jelas merupakan angka yang sangat mengerikan. Namun, ini bukanlah akhir dari Xiao Nunu.
Semakin tinggi tingkat kultivasi Xiao Nunu, semakin lama medan badan hegemoni dapat dipertahankan. Di masa depan, kendali Xiao Nunu atas medan badan hegemoni akan semakin berguna. Kemudian, Xiao Nunu berjalan keluar dari kolam. Di tangga, Xiao Nunu meninggalkan jejak kaki basah satu demi satu. Jejak kaki ini seolah menjadi jejak Xiao Nunu datang ke sini, masing-masing dalam dan jelas. Juga berat dan mantap. Saat itu, Xiao Nunu seakan teringat sesuatu, dan tanpa sadar ia mengulurkan tangan untuk menyentuh bagian bawah dadanya. Bang! Pagoda emas pancer memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan garis-garis emas berkelebat di menara. Sekarang, aku tidak hanya telah mengolah seni badan hegemoni pancer hingga tingkat ke-6, tetapi juga telah mencapai tingkat kultivasi tahap akhir ranah langit telapak tangan tingkat menengah. Aku ingin tahu apakah aku dapat mencoba mengendalikan kekuatan pagoda emas pancer. Selama ini, rahasia terbesar Xiao Nunu adalah seni badan hegemoni pancer dan pagoda emas pancer. Sejauh ini, kecuali 9 kaisar wanita dan ratu iblis, tak seorang pun yang tahu rahasia Xiao Nunu. Saat ini, seni badan tiran pancer telah diolah hingga tingkat ke-6, tetapi pagoda emas pancer baru menguasai sangat sedikit. Selain mampu melepaskan serangan dari pagoda emas pancer, sisanya adalah membuka segel pagoda emas pancer dan memanggil proyeksi spiritual peri pedang ekor 9 dan yang lainnya. Selain itu, tidak ada cara lain. Cobalah. Seketika, pikiran Xiao Nunu bergerak dan mengendalikan pagoda emas pancer di dalam badannya. Swoosh! Detik berikutnya, pagoda emas pancer terbang keluar dari badannya. Bas! Pagoda emas pancer melayang di depan Xiao Nunu, dan seluruh badannya memancarkan cahaya rune ilahi kemasan. Semua rune emas ini menyala, yang berarti Xiao Nunu bisa menggunakan kekuatan pagoda emas pancer sekali. Setelah menggunakannya, rune di menara akan meredup. Ia harus menunggu rune di menara menyala kembali sebelum bisa menggunakannya lagi. Xiao Nunu segera mengaktifkan pagoda emas pancer, dan dalam sekejap, pagoda emas pancer bersinar terang, lalu sinar energi emas melesat keluar. Duar, 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 kemanapun sinar cahaya emas itu pergi, bumi retak menjadi jurang yang sangat besar, dan semua gunung serta hutan di depannya berubah menjadi debu. Akhirnya, dengan suara duar yang keras, sinar cahaya emas ini langsung mencapai ujung gua pancer surga. Sinar itu membelah gua pancer surga Xiao Nunu menjadi dua. Xiao Nunu menunjukkan ekspresi gembira. Kekuatan pagoda emas pancer masih cukup dahsyat. Serangan biasa yang dilepaskannya cukup mendominasi. Setelah melepaskan serangan, semua rune emas di pagoda emas pancer menjadi redup. Namun, rune di atasnya perlahan menyala dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Seperti tanaman merambat yang bergerak, rune-rune itu perlahan menyala dari bawah ke atas. Waktu pengisian daya pagoda emas pancer juga menjadi sangat cepat. Xiao Nunu menjadi lebih gembira. Seperti yang dikatakan roh menara di awal, waktu pemulihan pengisian daya pagoda emas pancer berkaitan dengan kultivasi Xiao Nunu. Semakin kuat kultivasi Xiao Nunu dan semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin singkat waktu yang dibutuhkan pagoda emas pancer untuk menyelesaikan pengisian daya. Xiao Nunu samar-samar ingat bahwa di awal, setelah menggunakan kekuatan pagoda emas pancer sekali, ia harus menunggu setidaknya 2 atau 3 bulan sebelum menggunakannya lagi. Sekarang, bahkan tidak butuh setengah jam. Hanya butuh sedikit lebih dari sesaat untuk menyelesaikan pengisian daya. Setelah beberapa saat, rune di pagoda emas pancer menyala kembali. Ini berarti Xiao Nunu dapat menggunakan serangan pagoda emas pancer lagi. Melihat pagoda emas pancer yang bersinar dengan cahaya keemasan di depannya, ekspresi Xiao Nunu sedikit rumit. Di pagoda emas pancer, Dewa Pedang Ekor 9, Kaisar Instrumen Tangyin, Dewa Anggur Kinceng, dan yang lainnya masih tertidur. Kalau tidak, peri anggur yang memikat pasti akan menjadi yang pertama berbicara. Kalian semua sudah tertidur selama lebih dari setengah tahun. Xiao Nunu menghela napas. Waktu berlalu tidak cepat, tetapi juga tidak lambat. Dalam pertempuran laut terlarang ringan, mereka melampaui batas kemampuan negara mereka sendiri dan memenangkan beberapa sumber daya seperti pil dewa dan iblis dan roda iblis pembunuh bayangan untuk Xiao Nunu. Tanpa bantuan pil dewa dan iblis, Xiao Nunu tidak akan bisa memenangkan kejuaraan di daftar langit maupun memasuki kuil. Karena itu, peri pedang ekor 9 masih sangat berpandangan jauh ke depan. Dia tahu apa yang dibutuhkan Xiao Nunu. Dia
juga tahu bahwa pil dewa dan iblis dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi Xiao Nunu dalam waktu singkat. Karena itu, dia akan mempertaruhkan tidurnya untuk memenangkan kesempatan ini bagi Xiao Nunu. Tentu saja, jika pagoda emas pancer tidak menyegel mereka terlalu kuat, mereka tidak akan melampaui batas kemampuan mereka. Karena keterbatasan pagoda emas pancer, kekuatan yang mereka kerahkan terbatas, dan mereka terpaksa mengerahkan kekuatan yang berlebihan, yang merupakan alasan utama mereka tertidur. Cepat atau lambat, aku akan melepas segel di pagoda emas pancer. Tatapan mata Xiao Nunu menunjukkan ketegasan. Kemudian, Xiao Nunu berjalan ke depan pagoda emas pancer. Ia mengangkat tangan kirinya dan meletakkan telapak tangannya di menara. Coba kulihat apakah kekuatanku bisa dipadukan dengan pagoda emas pancer untuk menciptakan serangan yang lebih kuat. Kata Xiao Nunu, serangan biasa dari pagoda emas pancer tidak dapat memuaskan mentalitas Xiao Nunu saat ini. Ia perlu mengembangkan lebih banyak kekuatan untuk pagoda emas pancer. Bang! Detik berikutnya, Xiao Nunu mengaktifkan seni badan tiran pancer, dan kekuatan pancer yang dahsyat mengalir deras di telapak tangannya. Sebuah pemandangan menakjubkan terjadi. Pagoda emas pancer dan kekuatan pancer dalam badan Xiao Nunu menghasilkan resonansi yang unik. Boom! Kemudian, pagoda emas pancer membesar dengan cepat. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi menara yang menjulang tinggi ratusan kaki. Satu demi satu, pola-pola ilahi keemasan yang indah berkelebat di menara, bagaikan kilat keemasan, sangat bergejolak. Mata Xiao Nunu berbinar, berhasil. Hal ini sedikit mengejutkan Xiao Nunu. Dengan kekuatannya saat ini, sepertinya ia hampir tidak bisa mengendalikan pagoda emas pancer. Tapi aku tidak tahu seberapa besar kekuatan yang bisa ia lepaskan. Xiao Nunu terus mengaktifkan kekuatan pancer, dan fluktuasi kekuatan yang dilepaskan oleh menara emas pancer menjadi semakin kuat. Kemudian, Xiao Nunu menutup matanya. Saat ia melepaskan lebih banyak kekuatan pancer, kekuatan yang melonjak dari menara emas pancer menjadi semakin kuat. Tak lama kemudian, fluktuasi kekuatan ini melampaui batas atas kekuatan Xiao Nunu sendiri. Seluruh menara emas pancer seperti diwarnai dengan lapisan cahaya suci dari matahari, sangat indah dan mempesona. Cahaya keemasan yang kuat meledak, dan seluruh gua surga pancer diterangi. Bahkan satu sudut pun dipenuhi dengan kecemerlangan menara emas pancer. Bas! Di gua pancer, Xiao Nunu mencoba menggabungkan kekuatannya dengan menara emas pancer untuk pertama kalinya. Xiao Nunu tidak memiliki ide ini sebelumnya. Namun, beberapa saat yang lalu, Xiao Nunu mengolah seni badan tiran pancer hingga tingkat ke-6. Pada saat yang sama, ia juga mengolah badan tiran pancer purba hingga mencapai tingkat kesuksesan yang luar biasa. Kemampuan Xiao Nunu dalam segala aspek telah meningkat, sehingga ia semakin percaya diri. Kekuatan pancer dalam badan Xiao Nunu beresonansi hebat dengan menara emas pancer. Dengan upaya Xiao Nunu yang terus-menerus, volume menara emas pancer terus membesar. Pada saat yang sama, kekuatan yang dipancarkan oleh menara emas pancer juga semakin kuat. Kemudian, Xiao Nunu duduk di tempat, lalu pikirannya bergerak, dan ia mencoba menggabungkan kekuatan menara emas pancer dengan kekuatannya sendiri. Bas! Sebuah kekuatan emas melonjak di menara emas pancer. Xiao Nunu juga melepaskan energi spiritual yang kuat. Keduanya adalah kekuatan pancer. Fusinya luar biasa halus. Kekuatan emas yang rumit terjalin dan kemudian berkumpul di badan Xiao Nunu. Kekuatan pagoda emas pancer melonjak luar biasa. Dengan Xiao Nunu sebagai pusatnya, badai spiral emas tiba-tiba muncul. Badai emas ini sangat kuat, meretakan bumi dan merobek gunung serta sungai, seolah-olah akan menghancurkan surga gua pancer Xiao Nunu. Kemudian, Xiao Nunu perlahan membuka matanya. Bas! Momentum di badannya kembali tenang, dan cahaya yang dipancarkan oleh pagoda emas pancer dengan cepat menyatu. Xiao Nunu tidak mencoba untuk merangsang pagoda emas pancer agar menyatu dengan kekuatannya sendiri untuk meledakkan kerusakan serangan, tetapi yang pasti itu pasti akan mengalahkan semua kartu trufnya. Pagoda emas pancer, harta karun tingkat berapa kau? Xiao Nunu menatap menara dewa purba yang besar di depannya, dan wajahnya sedikit panas. Roh menara pernah berkata sebelumnya bahwa pagoda emas pancer dalam kondisi rusak, dan jauh dari mampu mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun demikian, Xiao Nunu telah berkali-kali lolos dari krisis dengan pagoda emas pancer. Jika kondisinya masih utuh, itu pasti akan sangat mengejutkan. Tentu saja,
Roh menara juga berkata bahwa menara emas pancer membutuhkan kekuatan pancer dalam diri Xiao Nunu untuk memeliharanya. Kultivasi Xiao Nunu telah berkembang, sehingga kekuatan yang dikeluarkan oleh menara emas pancer telah pulih menuju puncaknya. Titik kritis masih berada di tangan Xiao Nunu. Roh menara telah tertidur cukup lama, dan aku tidak tahu kapan orang ini akan bangun. Gumam Xiao Nunu dalam hati. Aku tidak tahu apakah aku bisa membuka segel di menara emas pancer setelah berlatih hingga tingkat ke-7 seni badan hegemoni pancer. Xiao Nunu juga mencobanya tadi. Ia baru saja mencapai tingkat membuka segel, tetapi tidak berhasil membukanya. Artinya, hanya seni badan hegemoni pancer tingkat ke-6 yang masih belum mampu membebaskan peri pedang ekor 9, kaisar instrumen tangin, dan peri anggur kinceng. Sudah waktunya pergi ke tempat lain di kuil. Xiao Nunu berdiri, lalu sebuah pikiran terlintas, dan menara emas pancer di depannya menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, menara itu kembali menjadi kecil dan indah. Swiss, menara emas pancer berubah menjadi seberkas cahaya dan menembus badan Xiao Nunu. Kemudian, Xiao Nunu membuka pintu keluar gua surga pancer dan kembali keluar. Butuh beberapa hari untuk menempa badan di kolam obat abadi. Yang lain pasti sudah datang sejak lama. Meskipun kesempatan di kuil mungkin diambil oleh orang lain, Xiao Nunu telah menyelesaikan hal yang paling penting, jadi dia tidak merasa kehilangan. Badan tiran pancer purba telah dikultivasikan hingga mencapai tingkat kesuksesan yang luar biasa, dan kultivasinya telah mencapai tahap akhir tingkat menengah alam kendali surgawi. Xiao Nunu semakin percaya diri. Xiao Nunu segera bergerak dan terbang menuju kedalaman kuil. Xiao Nunu tidak berniat mencari area luar. Alasannya sederhana, kuil ini telah dibuka beberapa kali. Beberapa area di pinggiran luar pasti telah ditelusuri. Semakin dekat ke area pusat, semakin besar kemungkinan mendapatkan peluang. Swoosh! Xiao Nunu berubah menjadi cahaya keemasan dan melesat ke kedalaman kuil. Sekitar setengah jam kemudian, Xiao Nunu tiba di sebuah alun-alun yang sangat besar. Alun-alun itu dibangun dengan sangat megah dan megah. Bangunan-bangunan di sekitar alun-alun juga sangat spektakuler. Pada saat ini, Xiao Nunu merasakan hembusan napas yang familiar. Mata Xiao Nunu berbinar, Tuan Yao. Kemudian, Xiao Nunu menatap ke depan. Yao Xiu sedang bertarung dengan sesosok badan. Ia mengira Yao Xiu sedang berselisih dengan dewa-dewa purba lainnya, dan tepat ketika ia hendak menolong, ia menyadari bahwa ternyata tidak demikian. Sosok yang bertarung dengan Yao Xiu ternyata adalah sosok ilusi. Sosok itu, setengah manusia dan setengah binatang, memiliki badan manusia, kepala monster, dan sepasang sayap. Raung, sosok ilusi itu memegang pisau besar dan menyerang Yao Xiu. Badan Yao Xiu juga sangat lentur, dan serangan bertubi-tubi lawan gagal mengenainya. Kemudian, Yao Xiu memanfaatkan kelemahan lawan, lalu mengangkat tangannya dan mengayunkan pedang, dan cahaya pedang mengenai kepala lawan. Bang! Sosok ilusi setengah manusia dan setengah binatang itu langsung kehilangan kekuatan tempurnya, dan ia terlempar terlentang. Selama gerakan itu, sosok ilusi itu dengan cepat hancur dan berubah menjadi bola energi kemasan. Senyum muncul di bibir Yao Xiu, berhasil. Ia terbang ke depan dan menerima energi di telapak tangannya. Pada saat ini, Yao Xiu merasakan kehadiran Xiao Nunu di dekatnya. Ia menoleh dan melihat sosok yang familiar. Mata indah Yao Xiu tiba-tiba berbinar, dan ia langsung menghampiri. Xiao Nunu, kenapa kau masih di sini? Bukankah kau yang pertama masuk? Kenapa kau masih di belakangku? Xiao Nunu tersenyum tipis dan berkata, aku ada urusan dulu, jadi aku terlambat. Yao Xiu tersenyum dan bertanya, apakah kau pergi mencari ginseng spiritual langit ungu? Apa kau menemukannya? Xiao Nunu mengangguk, ya, aku menemukannya. Yao Xiu menjawab, senang menemukannya. Xiao Nunu langsung bertanya, Tuan Yao, apa yang kau lakukan tadi? Apakah kau sedang membicarakan ini? Yao Xiu bertanya, sambil mengangkat bola energi di tangannya. Lalu, apa ini? Ini energi spiritual yang sangat murni. Yao Xiu menyerahkan energi itu kepada Xiao Nunu, kau bisa menyerapnya. Xiao Nunu sedikit terkejut, esensi. Yao Xiu mengangguk berulang kali, di area pusat kuil ini terdapat banyak roh energi yang ditransformasikan dari energi spiritual. Selama kau mengalahkan roh-roh energi ini, kau bisa mendapatkan esensi murni. Setelah jeda, Yao Xiu melanjutkan, namun, kekuatan roh-roh energi ini tidak lemah,
dan mereka juga memiliki kecerdasan dan keterampilan bertarung yang sederhana, jadi kau tidak bisa meremehkan musuh. Xiao Nunu bertanya, bagaimana roh-roh energi ini terbentuk? Yao Xiu menjawab, aku tidak tahu persis bagaimana itu terbentuk, tetapi konon semakin dekat kau dengan aula dalam, semakin kuat roh energinya. Setelah mengalahkannya, semakin terkonsentrasi energinya. Kemudian, Yao Xiu menyerahkan roh energi itu kepada Xiao Nunu, hei, cobalah, kekuatan yang terkandung di dalamnya masih sangat terkonsentrasi. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak, kau sendiri yang mendapatkannya. Yao Xiu berkata, oh, tidak masalah, itu hanya bola energi, masih banyak lagi yang akan datang. Sambil berkata demikian, Yao Xiu meraih tangan kiri Xiao Nunu dan meletakkan roh energi di telapak tangannya. Xiao Nunu tersenyum, oke, aku akan mencobanya. Xiao Nunu segera mulai menyerap roh energi di telapak tangannya. Detik berikutnya, roh energi itu menembus telapak tangan Xiao Nunu, lalu berubah menjadi kekuatan murni yang menyatu dengan anggota badannya. Benar-benar terkonsentrasi, kata Xiao Nunu. Yao Xiu tersenyum, kalau begitu, jangan buang waktu, ayo pergi. Xiao Nunu mengangguk, oke. Keduanya segera menuju ke kedalaman alun-alun. Tak lama kemudian, dua roh energi muncul di hadapan mereka. Kedua badan energi itu mungkin berada di tahap awal tingkat atas alam telapak tangan surgawi. Yao Xiu berkata, satu untuk kita masing-masing. Xiao Nunu menjawab, oke. Setelah itu, Yao Xiu menyerbu dengan pedangnya. Namun, Xiao Nunu langsung mengangkat tangannya dan melemparkan sebuah paku petir. Bang! Paku petir yang berisi petir jahat abadi dan petir dewa primordial langsung menembus dahi badan energi itu. Kemudian, badan lawan dengan cepat menghilang dan berubah menjadi bola energi spiritual yang melayang di kehampaan. Xiao Nunu melesat ke sisi esensi dan meraihnya. Bas! Esensi itu langsung menyatu dengan badan Xiao Nunu. Yao Xiu pun segera mengakhiri pertarungan dan mendapatkan esensinya. Keduanya terus bergerak maju. Dalam perjalanan, mereka bertemu beberapa roh energi satu demi satu. Setelah mengalahkan mereka, mereka memanen beberapa esensi. Sesaat kemudian, keduanya tiba di tengah alun-alun. Di tengahnya, berdiri sebuah platform persegi. Di platform itu, terdapat sebuah portal purba. Portal itu berdiri di atas platform, tingginya sekitar 10 meter. Portal itu tampak seperti gerbang batu yang menjulang tinggi. Itu portal ke lantai 2 pusat kuil. Yao Xiu menunjuk portal itu dan berkata. Xiao Nunu sedikit terkejut, lantai 2. Yao Xiu mengiyakan, iya, ada 4 lantai di tengah kuil, dan aula dalam yang paling misterius ada di lantai 4. Xiao Nunu mengangguk, jadi begitu. Yao Xiu melanjutkan, ayo kita ke lantai 2. Roh energi di lantai 2 lebih kuat, dan esensinya juga lebih banyak. Xiao Nunu tidak menolak, oke. Keduanya terbang ke platform persegi hampir bersamaan, lalu memasuki portal. Swiss, Swiss. Tak lama kemudian, Xiao Nunu dan Yao Xiu memasuki lantai 2. Ini adalah sebuah persegi dengan luas yang lebih besar dari sebelumnya. Alun-alun ini sangat tua. Keduanya terletak di tepi alun-alun, dan di belakang mereka terdapat portal yang menghubungkan ke lantai pertama alun-alun. Sedangkan portal ke lantai 3, terletak di tengah alun-alun. Begitu masuk, Xiao Nunu mendengar pertarungan sengit. Xiao Nunu melirik dan melihat dua sosok di kejauhan bertarung dengan roh energi di alun-alun. Yao Xiu berkata, itu Ling Qilin dari klan roh, dan Yun Xuening dari klan es. Xiao Nunu juga melihat ke arah mereka. Yun Xuening juga melihat Xiao Nunu dan Yao Xiu masuk. Setelah Yun Xuening membunuh sebuah badan energi, ia dengan santai berkata kepada Yao Xiu, kamu agak terlambat, roh energi yang tersisa di sini sudah hampir habis. Yao Xiu menjawab, aku sudah lama mencari di tempat lain. Yun Xuening berkata dengan ringan, apakah kamu menunggunya? Yao Xiu melirik Xiao Nunu di sebelahnya dan tidak menjawab pertanyaannya. Sebenarnya, Yao Xiu memang terlambat karena alasannya sendiri. Ia tidak tahu bahwa Xiao Nunu masih di belakangnya. Ia pikir Xiao Nunu sudah lama tiba di sini. Kemudian, Xiao Nunu dan Yao Xiu bergabung dengan tim yang membunuh roh-roh energi. Area tengah kuil, totalnya ada 4 lantai. Setiap lantai memiliki roh energi yang diubah oleh energi spiritual. Selama kau membunuh roh energi tersebut, kau bisa mendapatkan esensi energi spiritual. Dan kuil dalam yang paling misterius ada di lantai 4. Saat ini,
Xiao Nunu dan Yao Xiu memasuki lantai 2 area tengah kuil. Di lantai 2 juga ada Tian Jiao dari klan Es, Yun Suening. Dan Tian Jiao dari klan Roh, Ling Qilin. Keduanya sekarang membunuh roh energi di alun-alun dan mendapatkan esensi energi spiritual. Xiao Nunu, kau tidak perlu khawatir tentangku, kau bisa melakukan urusanmu sendiri. Kata Yao Xiu kepada Xiao Nunu sambil membunuh roh energi. Xiao Nunu mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Roh energi di lantai 2 lebih kuat daripada yang ada di lantai 1, dan kekuatan mereka pada dasarnya berada di antara tingkat menengah alam langit palem tingkat atas dan tingkat akhir alam langit palem tingkat atas. Meskipun Yao Xiu hanya memiliki kultivasi awal alam langit palem tingkat atas, ia memiliki harta karun klan obat, tanaman abadi kehidupan abadi. Dengan kekuatan tanaman abadi, Yao Xiu pasti tidak akan menghadapi masalah besar di lantai 2. Sua, sebuah roh energi menerjang Xiao Nunu, dan Xiao Nunu pun melancarkan tinjunya. Bang! Dengan dentuman keras, guntur meledak, dan lawannya langsung dihantam oleh Xiao Nunu. Kemudian, aliran energi memasuki badan Xiao Nunu. Kemudian, Xiao Nunu menyerang terus-menerus, menghancurkan satu demi satu roh energi. Memanen energi satu demi satu. Tak lama kemudian, di bawah pengepungan Xiao Nunu, Yao Xiu, Ling Qilin, dan Yun Suening, jumlah roh energi di lantai 2 hampir habis. Yao Xiu berkata, hanya itu. Aku belum cukup memungut. Yun Suening melanjutkan, berpuaslah. Kita memungut apa yang tersisa. Tidak banyak roh energi di lantai 2. Memasuki kuil, ada urutannya. Orang-orang di depan mereka tentu saja sudah tiba di sini lebih dulu. Roh energi di lantai pertama dan kedua hampir habis, dan tak banyak yang tersisa untuk orang-orang di belakang. Ling Qilin berkata, Yue Song pintar. Dia langsung pergi ke lantai 3. Dia bahkan tak melirik badan roh energi di lantai 2. Yue Song adalah jenius dari Hades. Yao Xiu, Ling Qilin, Yun Suening, dan Yue Song adalah kelompok terakhir yang memasuki kuil. Yue Song tidak tinggal di lantai pertama dan kedua, melainkan langsung pergi ke lantai 3. Saat mengatakan ini, Ling Qilin menatap Xiao Nunu dengan penuh arti. Xiao Nunu jelas merupakan orang pertama yang memasuki kuil, tetapi ia berakhir di urutan terakhir. Tentu saja, kekuatan Xiao Nunu tak perlu diragukan lagi. Xiao Nunu mengalahkan 3 jenius teratas, Bei Zanxing, Qian Lianxiang, dan Jun Kun, secara berturut-turut, dan bahkan memenangkan taruhan 3 langkah dengan Jun Bubai. Secara logika, Xiao Nunu pasti lebih unggul dari yang lain. Namun, Ling Qilin tidak terlalu memikirkannya. Dia bergerak dan terbang menuju portal di tengah alun-alun. Yun Suening mengikutinya dari dekat. Keduanya berlari ke lantai 3 satu demi satu. Ayo pergi ke lantai 3 juga, kata Xiao Nunu kepada Yao Xiu di sampingnya. Yao Xiu tampak sedikit khawatir. Xiao Nunu bertanya, ada apa? Yao Xiu menjawab, roh energi di lantai 3 berada di puncak pengendali langit tingkat atas dan pengendali langit tingkat atas sempurna. Aku khawatir aku tidak bisa mengatasinya. Xiao Nunu bertanya, kenapa? Aku ingat, tanaman rambat abadi, mu cukup kuat dan bisa memberimu peningkatan kekuatan yang signifikan. Kau seharusnya bisa mengatasinya. Yao Xiu menjelaskan, dalam keadaan normal, aku hampir tidak bisa mengatasinya, tetapi lantai 3 sudah cukup dekat dengan aula dalam, dan kultivasiku akan terhambat. Mendengar ini, Xiao Nunu teringat informasi yang pernah disebutkan Jun Dao Chen sebelumnya. Siapapun itu, akan terhambat secara paksa begitu mereka mendekati aula dalam. Aula dalam berada di lantai 4. Namun, lantai 3 hanya berjarak 1 lantai dari lantai 4, sehingga akan terpengaruh oleh aula dalam. Meskipun Yao Xiu mendapat bantuan pohon anggur abadi, ia masih sedikit gelisah. Xiao Nunu berkata, ayo pergi. Aku di sini. Namun Yao Xiu berkata, aku tidak ingin merepotkanmu lagi. Xiao Nunu berkata, tidak apa-apa, ayo kita lihat dulu. Kalau aku tidak bisa menggendongmu lagi, kau bisa turun. Yao Xiu ragu sejenak dan berkata, oke. Mereka berdua melesat menuju pusat alun-alun. Di atas platform batu persegi itu berdiri sebuah pintu batu. Itulah portal menuju lantai 3. Xiao Nunu dan Yao Xiu segera pergi ke lantai berikutnya. Sua, cahaya putih terang menyambar, dan Xiao Nunu serta Yao Xiu tiba di lantai 3. Detik berikutnya, Yao Xiu merasakan tekanan tak terlihat menyelimutinya.
Wajah cantik Yao Xiu berubah, ini baru lantai 3, dan kultivasiku sudah sangat tertekan. Kalau aku naik ke lantai 4, rasanya aku tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian, Yao Xiu menatap Xiao Nunu di sampingnya, bagaimana perasaanmu? Xiao Nunu menggelengkan kepalanya pelan, aku merasakan sedikit, tapi sepertinya tidak sekuat itu. Yao Xiu, dia sedikit terdiam, kau tahu, level ranah Xiao Nunu hanya level menengah memegang langit, dan ranahnya tidak sebaik Yao Xiu, tetapi pihak lain seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tentu saja, memang benar ranahnya lebih tinggi dari Xiao Nunu, tetapi dalam hal kekuatan tempur, keduanya tidak selevel. Sepertinya inilah kelebihan dari kultivasi fisik, gumam Yao Xiu dalam hati. Meskipun dia adalah mentor Xiao Nunu, Yao Xiu harus mengakui bahwa kekuatannya telah tertinggal dari Xiao Nunu. Segera, Xiao Nunu dan Yao Xiu berjalan menuju bagian depan alun-alun. Xiao Nunu sekilas melihat beberapa sosok di alun-alun. Selain Ling Qilin dan Yun Xuening yang baru saja bertemu di lantai 2, Yue Song, si jenius dari klan dunia bawah, juga ada di sana. Begitu pula Bei Zanxing, si jenius dari klan perang. Tian Jiao dari klan naga, Qian Lianxiang, dan Jun Kun, salah satu dari 3 putra klan pedang. Feng Changqiao, Tian Jiao dari klan angin, dan Jun Bubai, pemimpin 3 putra klan pedang. Semua orang ada di sini. Namun, yang mengejutkan Xiao Nunu dan Yao Xiu adalah roh energi di lantai 3 pada dasarnya telah dikosongkan. Kecuali Ling Qilin dan Yun Xuening yang baru saja naik, semua orang duduk di alun-alun, memurnikan esensi yang telah mereka peroleh. Sudah terlambat, tidak ada yang tersisa di lantai 3. Yun Xuening, Tian Jiao dari klan Es, menghela napas. Ling Qilin terkekeh, tidak apa-apa. Mereka berdua juga. Yun Xuening berbalik dan menatap Xiao Nunu dan Yao Xiu di belakangnya. Yao Xiu juga bingung. Lagi pula, masih ada beberapa roh energi yang tersisa di lantai 1 dan 2, tetapi roh energi di lantai 3 langsung dikosongkan. Xiao Nunu tidak terlalu terkejut dengan hal ini. Esensi yang terkandung dalam roh-roh energi di lantai 3 jauh lebih kaya daripada 2 lantai sebelumnya, sehingga wajar jika semua orang menyukainya. Sedangkan untuk lapisan pertama dan kedua, energi yang terkandung di dalamnya relatif lemah, dan mereka tidak akan sengaja mencari di setiap sudut, sehingga beberapa roh energi terlewatkan. Lapisan ketiga berbeda, semua orang bisa dikatakan telah mencarinya dengan saksama. Semua roh energi telah terbunuh, dan tidak ada jejak energi yang tersisa. Tepat pada saat ini, sebuah suara menghina terdengar, "Hei, bukankah ini puncak arena pamungkas kita? Kenapa kau di sini sekarang?" Jun Kun, salah satu dari 3 putra klan pedang, berdiri dan melemparkan tatapan provokatif kepada Xiao Nunu. "Maaf, semua roh energi di 3 lapisan ini telah kami bersihkan. Kau bisa pergi ke lapisan pertama dan kedua untuk melihat, pasti ada beberapa sisa yang tersisa dari kami." Jun Kun memancarkan aura yang kuat, dan kultivasi alamnya telah mencapai tahap tengah alam pengendali langit tingkat bumi. Jelas, Jun Kun menggunakan energi yang diserap di lapisan ketiga untuk menembus kemacetan dan melangkah ke alam baru. Pada saat yang sama, yang lain juga membuka mata mereka satu demi satu, dan tatapan semua orang yang memandang Xiao Nunu berubah. Terutama Tian Jiao dari klan perang, Bei Zanxing, dan Tian Jiao dari klan naga, Qian Lianxiang, tatapan mereka menjadi sangat tajam ketika melihat Xiao Nunu. Dalam pertarungan peringkat arena pamungkas, Jun Kun, Bei Zanxing, dan Qian Lianxiang semuanya dikalahkan oleh Xiao Nunu. Pada saat ini, suasananya tentu saja sedikit salah. Pada saat ini, Bei Zanxing telah berhasil menembus kultivasi alam langit telapak tangan tingkat bumi tahap awal. Qian Lianxiang juga telah melangkah ke alam-alam langit telapak tangan tingkat bumi setengah langkah tahap tengah. Wajah Jun Bubai tenang, emosinya tidak banyak berubah, masih duduk di tempat yang sama, memurnikan esensi dalam badannya sendiri. Merasakan sikap orang-orang di depan, Yao Xiu sedikit mengernyit, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Orang-orang ini sepertinya ingin membuat masalah. Namun, Xiao Nunu tampak tenang, ia melangkah maju perlahan, badan roh energi di lantai 3 sudah hilang, tak masalah sama sekali, karena masih ada lantai 4. Lantai 4 juga merupakan lantai terakhir. Aula dalam yang paling misterius ada di lantai 4. Semakin dekat roh energi ke aula dalam, semakin kuat dan kaya energi spiritual yang dihasilkannya. Karena itu, Xiao Nunu tidak merasa lantai 3 telah dibersihkan. Jun Kun mensibir,
Jangan khawatir, tidak ada tempat untukmu di lantai 4. Oh, Xiao Nunu berpura-pura terkejut. Kenapa? Jun Kun berkata, karena aku tidak akan membiarkanmu pergi ke lantai 4. Begitu kata-kata ini keluar, hati semua orang bergetar. Pada saat yang sama, aura kuat meledak dari Jun Kun. Meskipun belum lama sejak ia menembus tahap tengah alam pengendali langit tingkat bumi, aura di badan Jun Kun jauh lebih kuat dari sebelumnya. Xiao Nunu berkata tanpa ekspresi, kenapa aku bilang kau tiba-tiba menjadi tangguh? Ternyata kau telah menembus tahap tengah alam pengendali langit tingkat bumi. Bersambung. Tetap bersama Suara Serak untuk menantikan Pagoda Emas Pancer part-part selanjutnya. Anda juga bisa melihat di playlist novel-novel lainnya yang sudah hadir, ataupun bisa join di Telegram. Di sana juga ada novel-novel yang kita sajikan. Selamat menikmati hari-hari Anda, semoga sukses selalu.